Halo guys, thank you masih stay di channel FS Daily. Thank you teman-teman yang sudah subscribe, like, share, and komennya. Dan thank you supportnya buat teman-teman semuanya. Oke guys, di daily kali ini saya akan cerita. Ini pasnya jam 2:30 ya, 2:30 sore. Info masih agak cik viral kata-kata ya. Infonya ini waktu pas gesut ya kan, kaos PSSM yang gelombang 2 men. Ingat video ini untuk dokumentasi ya, bahwa sebelum video ini saya gesut PSSM yang gelombang 1 itu khusus untuk admin, dan yang ini itu untuk member ya, yang jumlahnya 20, yang belakangan. Kalau yang ini tanpa nama ya. Kalau yang kemarin itu ada nama. Kalau ada nama ya rodok suwi men, rodok suwi ya, karena ada namanya. Kalau di ini tanpa nama itu cepat ya, karena depan belakang itu sama ya. Dan pakai screen yang kemarin, jadi masih disimpan ya, jangan dihapus dulu ya. Jadi jangan menghapus screen sebelum klien atau pelanggan kita menentukan udah selesai ya, hapus ya. Lucu guys, Bung Mari terus mau hapus screennya ya, lucu ya kan. Orang mari misalkan kayak kalau gini lah, ini kurang warna biru ya kan, yang warna biru nih yang lingkaran. Nah, lingkarannya kamu hapus screennya, terus piye kok nyekreen mana ya guys itu. Dan yang berikutnya tentang toleransi ya. Di sablon manual itu kayak ada toleransi dari warna dasar, terus kemudian ditumpuk dengan warnanya itu sendiri. Warna dasar itu putih ya, boleh konco-konco lain nggak ngerti ya warna dasarnya apa. Kalau saya pasti putih ya. Lek podo alhamdulillah, ra podo ya wis yo carane dewe-dewe ya. Tapi rata-rata iki nggih putih ya. Nah itu ketika ditumpuk warna gitu kan, ini putih nih, ini putih, tumpuk warna des ya. Seharusnya ini ya gambar, sesuatu gambar tumpuk secara ditumpuk di warna yang lain ya wis numpuk abeh, tertutup semua putihnya. Nah tapi di sini nggak tertutup karena ada pergeseran sedikit dari screen kita. Pergeseran ketika mau nyablon. Aduh, gue tanganku ya yaktis ya. Norak tripod. Nah itu guys, kadang itu kalau orang awam kita melihat gitu ya, bagus ya, ada kayak bayangan putihnya kayak shadow gitu ya. Nah, kalau shadow kan hitam, nah kalau ini kan putih gitu loh. Anggap aja di dunia, kalau di saya ini shadow ya, teman-teman yang lain nggak tahu nih, mungkin ya warna dasar. Kalau di sini saya anggap kayak efek shadow. Padahal keinginan kita itu tidak seperti itu men, harus tertutup ya. Putih PSSM ini kan kuning kan ini. Nah, contoh ini saya kuning kan, sebelumnya kan putih, tapi ketika tutup ya harus kuning semua nih ya. Nah ini ada salah satu contoh ya, ini pergeseran tapi nggak begitu kelihatan nih ya, yang warna merah ini. Nah ini kalau teman-teman perhatikan secara mata telanjang ya, ini ada kayak putih-putih dikit nih. Kalau di situ mungkin teman-teman nggak kelihatan, kalau di sini kelihatan ya. Nah teman-teman mungkin bisa membayangkan ya kan. Nah seharusnya ini awalnya kan putih ya kan, untuk warna dasar, gesut warna merah ya kan, seharusnya ini tertutup semua, tapi nyatanya enggak. Nah jadi kayak ada efek-efek putih gitu, jadi kayak ada seninya gitu loh. Niatnya enggak seperti ini ya. Inilah sablon manual ini, kalau nggak salah ini blesetnya sekitar 1/4 milian, kira-kira saya 1/4 mili. Ada juga yang bleset sekitar
1 mili ya, ataupun setengah ya, jadinya bagus men, kayak ada efeknya gitu ya. Dan maunya kita sebenarnya nggak seperti itu tapi malah bagus ya, nggak masalah, berarti nilai plus ya ketika kegeser sedikit. Jadi maklum seperti ini, maklum wis gak usah debat masalah ini ya. Kalau di sablon manual udah biasa ya, kecuali yang blue WCT ini wakeh setengah senti beh ya. Iya lek tulisannya gede gak apa-apa, setengah senti itu kayak dadi shadow ya kan, tulisannya gede ngeblok kayak PSSM ini ya kan, setengah senti kan ya kan WCT gak apa-apa men, jadi kayak enek bayangannya ngono. Coba kalau kecil kecil tulisannya bleset setengah senti ya bisa jadi nanti akan kayak ngeblur gitu, efeknya ngeblur. Saya punya kaos sih yang ngeblur efeknya, dulu sempat bleset ya kan, akhirnya saya yes ngijoli men kesalahan ya kan, yes harap maklum, itu dulu ketika tahap belajar ya, jadi blesetnya kakean, jadi ngijoli. Oke, terus sementara itu yang berikutnya masih ada waktu tentang ini guys, kaos lama. Jadi saya akan membantah perkataan teman-teman yang loh kalau di sablon manual itu nggak bisa loh kaos lama di sablon. Bisa men, siapa bilang nggak bisa, tetap bisa. Oke, saya contohkan, kita go nextin. Oke guys, contohnya ini seperti ini kaos lama banget, ini sekitar kalau nggak 2 tahun 3 tahun yang lalu nih kaos ya. Nah kalau teman-teman perhatikan secara seksama lihat loh ya kan, tidak bisa, permukaannya tidak bisa halus dengan sempurna, padahal ini udah 2 gesutan. Seharusnya 2 gesut itu dia udah nutup ya, apalagi 3 gesut udah mulai tahap penebalan ya sudah sempurna gitu loh ya kan, tertutupnya. Ini malah enggak ya kan, bergidil guys, aku ngarani bergidil ya, lihat kecok-kecok ya, bandingkan dengan yang ini ya. Bentar, bisa ambilkan dari kaosnya. Nah, ini kan sempurna kan. Nah, yos meskipun nek kono rapate halus, pokoknya kepe halus ngono ya. Kan perbedaannya jauh gitu loh men. Ya. Nah, dari sini karena kita ingin membuat dia sempurna gitu ya kan. Ada beberapa faktor di sini. Satu, kaos lama wis bergidil, mungkin ya wis di kosoi ya kan, lihat seperti ini ya, bergedil kan. Nah, itu mungkin penyebabnya, atau mungkin dia pori-pori kaos ini terlalu gede ya kan, ini ada pori-porinya men, beda dengan combat itu pori-porinya kecil ya. Apakah itu faktornya ya, saya juga mungkin ada, tapi kalau teman-teman ada pemikiran lain silakan komen-komen di bawah ya men ya, kenapa bisa seperti itu, dan gimana supaya kaos seperti ini, supaya di sablon itu, sablon manual itu lurus gitu. Nah ini seperti pengalaman saya yang lalu, saya nyablon jaket saya yang abu-abu itu juga seperti itu, karena jaket lama ya. Nah oke, kembali ke yang tadi, yang tentang bang kaos lama apakah bisa disablon? Bisa ya, bisa. Gampang nih, kaos CVS ini kan kaos lama nih. Kaos ini nggak salah sekitar 2020 ini 2 tahun yang lalu. Ya, kaos lama. Ini kalau kita sablon misalkan di sini ya, bisa men. Indonesia misalkan, bisa. Ya, yang penting ada ruang untuk buat gambarnya gitu. Misalkan di sini bawah ini tambahi EVS remix atau tulisan apalah, bisa ya, bisa. Cuma ya karena ini udah lepas dari papan dulu, jadi ya mungkin ya agak miring dikit ya kan. Pokoknya harus kita teliti lah kalau pengen yang terbaik gitu loh ya kan. Nih mau tambahi bang, bisa nggak ditumpuk? Bisa men, misalkan EVS ini ya tak tumpuk gambar tengkorak tengah ini, bisa. Oke ya, jadi kesimpulannya kaos lama itu tetap bisa, tetap bisa.
Tapi rata-rata di dunia sablon itu pasti kaos baru. Kenapa? Karena kaos komunitas. Kaos komunitas, kaos bareng-bareng. Ya, karena kaos seperti ini kamu cari di seluruh dunia nggak ada, men. Contoh PSSM ini, kalau nggak teman-teman grup PSSM, sopo sing duwe. Kecuali aku tuku kaos itu, aku yang bisa PSSM. Meskipun aku duduk grup B, iso ae, men. Ya kenapa mahal di sablon manual ya itu, men. Salah satu faktornya gitu. Ya kan. Apalagi kaos CVS ki wis, ya kan. Sopo sing duwe? Hanya orang-orang tertentu. Karena nggak ada yang punya. Karena ya buatan sendiri. Mau beli nek toko renek, men. Kaos CVS sih mau beli nek toko renek. Ngapain nek didol nek toko ini ki ya. Logo ya ini. Aduh, ya itu guys, maksudnya di dunia sablon itu kenapa kok mungkin ada teman-teman yang berbicara kenapa mahal, ya salah satunya di sini. Kalau pemikiran saya, karena tidak semua orang punya kaos itu, gitu. Iya kan? Nah, saya pun contoh nih, logo EVS nih, logo saya lah misalnya, saya buat satu aja di kaos biru ini. Yang lain nggak ada, ini belum ceritanya. Yang belakang ini misalkan belum ada. Ya cuma saya yang punya, men. Ya kan? Ya, ibaratkan tukang sablon lain misalkan mau buat ini harus ngapain? Kalau nggak ada pesanan gitu. Ya itulah contohnya, men. Jadi tidak ada yang punya kaos seperti ini di dunia ini. Di kaosnya teman-teman, terutama di grup teman-teman masing-masing, ya hanya grup itu. Jadi hanya organisasi lah, ya kan. Nah, seperti itu, men. Kecuali harus terkenal, viral, terus gaya logo kuwi didol, mungkin ya payu. Sini iki ora payu. Kangge kalangan sendiri aja, ya kan. Ya guys, sementara itu 10 menit muncul ya. Oke, thank you udah menonton. Mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung atau salah. Semata-mata itu hanya untuk aktivitas. Dan mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang. Tetap semangat buat teman-teman semuanya. Tetap jalani aktivitas seperti air mengalir. Kita lateni apa yang teman-teman bisa, ya. Suara kiwa tengen sing positif dipakai, negatif dibuang, ya. Selasa digubris. Tetap fokus, selagi itu positif lakukan, ya. Oke, dan terakhir aku doakan teman-teman sehat selalu dan keluarga di rumah. Akhir kata bila ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye bye.